Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait dengan film Republik Twitter yang rilis pada tahun 2012. Nah, kawan-kawan, di sini kita akan membahas 3 poin pokok selama video ini berlangsung. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Troms dengan NIMS E1011221070, Prodi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2022. Nah, baik kawan-kawan, setelah saya perkenalan tadi, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana sih hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis berdasarkan film Republik Twitter ini. Nah, menurut hasil analisis saya kawan-kawan, di dalam film ini peran media sosial dan media massa terhadap politik praktis adalah sangat erat hubungannya. Nah, menurut pendapat saya, hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis di dalam film ini adalah media sosial bisa menjadi penggerak opini publik dan juga isu-isu politik yang ada di media sosial dapat dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan mereka. Hal ini dibuktikan pada menit 51 detik 48 ketika Sukmo dan kawan-kawannya disuruh menggiring opini publik, dan pada 1 jam 7 menit 15 detik setelah film berlangsung, Sukmo dan kawan-kawannya berhasil melancarkan isu politik tentang Arief Cahyadi sebagai gubernur DKI. Nah, faktanya pada isu politik Arief Cahyadi yang akan menjadi gubernur merupakan pencitraan yang dibuat oleh inisiatif pribadi Bapak Kemal demi kepentingan dirinya pribadi. Hal ini menandakan bahwa di dalam film ini, isu politik yang ada merupakan suatu manipulasi yang dilakukan oleh seorang oknum saja, yaitu Bapak Kemal, tanpa sepengetahuan dari orang yang dijual namanya. Selain media sosial juga, media massa juga memiliki fungsi yang serupa. Namun, dalam film ini, media massa berperan sebagai pembongkar atau penyelesai kasus hoaks terkait isu-isu politik yang ada. Hal ini dibuktikan pada 1 jam 24 menit 47 detik setelah film ini tayang, di mana pada scene ini membongkar bahwa trending topik tentang Arief Cahyadi merupakan suatu settingan dan manipulasi dari suatu oknum atau buzzer. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan poin yang kedua, teman-teman, yaitu apakah kisah yang ada pada film ini benar-benar terjadi di kehidupan kita, serta saya akan memberikan alasannya. Menurut analisis dari saya, teman-teman, tentu saja hal ini sering terjadi di dunia nyata, karena saat ini isu-isu politik maupun berita hoax tentang politik sangat mudah untuk disebarkan oleh media massa sosial. Banyak sekali contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait isu-isu politik, bahkan hoax-hoax terkait politik, apalagi menjelang pemilu ya teman-teman. Menjelang pemilu 2024 yang akan datang, sudah banyak sekali isu-isu politik dan hoax yang tersebar di mana-mana. Salah satunya mirip dengan kasus yang ada pada Republik Twitter adalah hashtag Jokowi 3 periode. Kasus Jokowi 3 periode ini mirip sekali dengan kasus yang ada di film ini, yaitu Arief Cahyadi for DKI 1, di mana kemiripan yang terjadi adalah penyebaran isu politik dengan hashtag ini tanpa sepengetahuan dari sang calon. Akan tetapi hal ini disebarkan oleh para buzzer yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Kasus ini menjadi bukti bahwa sebenarnya masih banyak orang-orang seperti Pak Kemal yang ada di film Republik Twitter di dunia nyata yang berusaha untuk memanfaatkan situasi dan membuat isu-isu politik. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita perangi hoax dengan mengecek terlebih dahulu kebenaran terkait isu yang kita baca. Banyak sekali situs untuk mengecek kebenaran dari berita hoax seperti cekfakta.com, turnbackhoax.id, Google Reverse Image, Chatbox Kalimat Sada, dan lain sebagainya. Nah, setelah membahas 2 poin tadi, kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu kita akan membahas terkait bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa dalam memilih dengan bijak dan cerdas sebagai partisipan atau pemilih menjelang pemilu, terutama kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, sebenarnya kawan-kawan, cara kita sebagai mahasiswa menjadi pemilih yang bijak dan cerdas mungkin ada sangat banyak sekali ya. Akan tetapi saya merangkum dan menyimpulkan 5 poin utama saja, yaitu yang pertama, melakukan penelusuran terkait dengan kandidat yang mencalon seperti rekam jejak atau track record mereka sebelumnya di dalam dunia politik. Yang kedua,
mencari informasi lebih dalam tentang kandidat yang mencalonkan diri selain di dunia politik, yaitu di kehidupan sehari-hari mereka, seperti bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana cara mereka memperlakukan keluarga atau orang yang ada di sekitar mereka, dan lain sebagainya, teman. Kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu tidak mudah termakan hoaks yang diberitakan oleh media massa dan media sosial. Nah, selanjutnya poin yang keempat itu mengkaji visi dan misi dari setiap calon pemimpin. Nah, kita sebagai mahasiswa itu kan terkenal dengan selalu mengkritisi, selalu mengkaji hal-hal terkait apapun itu yang menurut kita itu tidak sesuai. Nah, dalam konteks pemilu Pilpres ini, kita bisa mengkaji visi dan misi dari sang calon. Dengan mengkaji visi dan misi dari calon pemimpin kita ini, kita jadi mengetahui hal-hal apa saja sih yang kedepannya akan dilakukan oleh calon-calon pemimpin kita ini. Lalu kita masuk kepada poin yang kelima, merupakan keresahan pribadi saya. Poin kelima ini, teman-teman, jangan memilih karena rekomendasi keluarga atau teman. Bahkan, teman-teman, jangan sekali-kali kita memilih karena calonnya itu keluarga kita, teman kita, atau satu suku dengan kita, atau ya apapun lah, atau yang lebih singkatnya itu satu identitas lah dengan kita ya teman-teman. Yuk mari jangan memilih berdasarkan identitas mereka, tapi pilihlah berdasarkan 5 poin yang telah saya sebutkan tadi teman-teman. Baiklah, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.